pendeta Rahel terjaga dalam kegelapan malam, suara angin yang menyapu dedaunan di luar gereja terdengar seperti bisikan, mengganggu ketenangan yang seharusnya ia rasakan setelah seharian beribadah dan mengurus jemaat. Ia duduk di pinggir tempat, tidur, tangannya gemetar saat meraba wajahnya yang basah. Bukan karena air mata, tetapi karena peluh dingin yang mengalir dari dahinya. Mimpi-mimpi itu datang lagi. Mimpi yang selalu membuatnya terjaga dengan dada tertekan. Dan entah mengapa, mimpi-mimpi itu tak bisa ia hindari. Di dalam mimpinya, Yesus yang selama ini ia sembah dan percayai, menampakkan diri dalam sosok yang berbeda. Bukan Yesus yang penuh kasih, yang dalam setiap khotbahnya mengajarkan tentang pengampunan dan cinta. Tidak. Dalam mimpi itu, Yesus berbicara kepadanya dengan nada yang jauh lebih tegas, seakan-akan ada keputusasaan dalam suaranya. "Hancurkan gereja ini, Rahel," katanya dengan penuh penekanan. Setiap kata itu seakan menggema di kepalanya, berputar-putar tanpa henti, membuatnya tak bisa tidur. Gereja yang telah menjadi rumah spiritualnya selama bertahun-tahun, tempat dia memberi pelayanan, kini menjadi simbol yang harus dihancurkan. Apa yang salah dengan semuanya? Rahel tidak bisa mengabaikan perasaan cemas yang merayapi dirinya. Ia tidak merasa takut, tetapi merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang selama ini membimbing hidupnya. Sebagai seorang pendeta, ia diajarkan untuk mendengarkan suara Tuhan dalam setiap doa dan setiap firman. Namun, suara dalam mimpinya itu terasa begitu nyata, bahkan lebih nyata dari firman yang biasa ia dengar di gereja. Ada keanehan yang tak bisa ia jelaskan. Hati kecilnya mulai mempertanyakan, apakah memang benar suara itu datang dari Tuhan? Apakah ia salah dalam memahami panggilannya selama ini? Kegelisahan itu tidak bisa disembunyikan lagi. Rahel berusaha menenangkan pikirannya dengan berdoa. Ia duduk di bangku kayu di ruang doa gereja, mencoba mencari ketenangan di tengah kesunyian yang seringkali ia anggap suci. Namun kali ini, suasana gereja yang biasanya penuh dengan kedamaian terasa lain. Ada bayang-bayang kekhawatiran yang membayanginya, mengaburkan cahaya yang biasa ia rasakan. Setiap sudut gereja yang dulu terlihat sakral kini tampak seperti tempat yang asing, seperti sesuatu yang menantang keyakinannya. Bahkan alat musik organ yang biasa dipakai untuk memuji Tuhan terdengar seperti suara yang menggelisahkan. Rahel memejamkan mata, berusaha untuk kembali fokus pada doa yang sudah lama menjadi rutinitasnya. Tetapi saat itu juga, bayangan Yesus muncul lagi dalam benaknya. Wajahnya penuh rasa kesedihan, matanya yang biasanya penuh kasih, kini tampak seperti mencerminkan sebuah amarah yang tersembunyi. "Kenapa engkau tidak mendengarkan suaraku?" ujarnya, hampir seperti sebuah teguran. Rahel merasa seolah-olah ia bukan lagi bagian dari dunia yang dulu begitu ia kenal. Dalam hati, ia bergumam, apa yang sedang terjadi? Mengapa ini semua terasa begitu asing? Hari-hari berikutnya berlalu dengan perlahan. Rahel berusaha melanjutkan kehidupan sehari-harinya, mengurus jemaat, mengajar, dan memberi penghiburan kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun, perasaan yang mengganggunya terus meningkat. Di hadapan jemaatnya ia berbicara tentang kasih dan pengampunan. Tetapi dalam dirinya ada suara yang terus berteriak, bertanya apakah semua itu benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dalam setiap kebaktian, dalam setiap percakapan, ada perasaan kosong yang tak bisa ia tutupi. Gereja yang selama ini menjadi tempatnya berkhutbah kini terasa seperti sebuah panggung di mana ia sedang memainkan peran yang sudah ditentukan. Tetapi, hatinya meragukan kebenaran dari apa yang ia sampaikan. Rahel mulai merasa bahwa ia tidak bisa lagi menemukan kedamaian dalam tempat yang selama ini menjadi rumah rohaninya. Gereja yang ia layani, tempat ia berdoa dan melayani, mungkin tidak lagi menjadi tempat yang aman baginya. Semakin sering mimpi-mimpi itu datang, semakin sering ia merasakan ketegangan yang menggerogoti keyakinannya. Hanya satu pertanyaan yang terus muncul. Apakah ini semua yang sebenarnya Tuhan inginkan dariku?
Mungkinkah gereja yang dia percayai selama ini adalah tempat yang keliru? Apakah gereja adalah tempat yang benar-benar mewakili ajaran Yesus? Mengapa Yesus yang ia kenal dalam khotbah dan doa bisa berkata seperti itu kepadanya dalam mimpi? Puncak kebingungannya terjadi pada suatu malam saat Rahel memutuskan untuk pergi ke gereja sendirian, jauh dari jemaat dan kesibukan sehari-hari. Ia duduk dalam keheningan yang mencekam, mencoba mendengarkan jawabannya, mencoba mencari petunjuk dalam ruang yang familiar. Namun, semakin terasa asing. Semua benda di sekitarnya yang biasa ia anggap suci, kini tampak seperti saksi bisu yang menyimpan rahasia yang tak terungkapkan. Lampu-lampu gereja yang temaram memantulkan bayang-bayang yang tampaknya bergerak mengikuti perasaannya. Rahel merasa ia sedang berdiri di ambang sebuah kebenaran, namun ia tak tahu harus melangkah ke arah mana. Tiba-tiba, dalam keheningan yang sangat mencekam itu, sebuah perasaan datang begitu kuat, seolah suara dari dalam dirinya sendiri yang memanggilnya, sesuatu yang lebih besar daripada apa yang selama ini ia percayai. Sesuatu yang menawarkan ketenangan di tengah kebingungannya. Ia merasakan panggilan itu semakin jelas, semakin kuat, seperti suatu suara yang tidak bisa ia tolak. Tapi, suara itu bukan suara Yesus yang ia kenal. Bukan suara yang datang dari gereja. Rahel merasa seperti berada di persimpangan jalan antara kepercayaannya yang lama dan sesuatu yang baru yang mencoba memasuki hidupnya. Dengan napas yang berat dan hati yang berdebar-debar, ia perlahan bangkit dari kursi dan melangkah keluar dari gereja. Malam itu, Rahel tidak memiliki jawaban pasti untuk apa yang harus ia lakukan. Tetapi ia tahu, di dalam dirinya, ia telah berdiri di ambang sebuah kebenaran yang lebih besar. Sebuah kebenaran yang belum sepenuhnya ia pahami, namun sesuatu yang Joshua jelet untuk imawan lebih jauh. Newton measure lebih banyak lagi. Rahel bikusukung krish dekian langkah yang biasa. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Udara di dalam gereja terasa lebih berat dari biasanya. Langkahnya yang biasanya mantap kini sedikit terhenti, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menghalangi jalannya. Ia menggenggam tas kulitnya lebih erat, berusaha menenangkan diri. Tetapi, meskipun ia mencoba untuk mengabaikannya, perasaan aneh yang mulai menguasai dirinya semakin tak terbendung. Gereja, yang selama ini menjadi tempat perlindungannya, kini terasa seperti ruang yang tidak lagi menyambutnya. Tempat yang selama ini ia anggap sebagai rumah rohani, kini terasa seperti sebuah ruang yang penuh dengan bayang-bayang. Seolah ada sesuatu yang mengintai di setiap sudut. Pintu besar gereja tertutup perlahan di belakangnya, menyisakan kesunyian yang mencekam. Rahel melangkah perlahan menuju altar, merasakan dinginnya lantai marmer yang biasa ia nikmati sebagai kedamaian. Namun, kali ini ia tidak merasa damai. Ia merasakan ada ketegangan yang menyesakkan dada, seolah ada mata yang memandangnya dari kegelapan, mengawasinya dengan cermat. Setiap tiang yang menopang langit-langit gereja, yang biasanya tampak kokoh dan penuh kemegahan, kini terasa seperti patung-patung yang diam, menunggu untuk bergerak, menunggu sesuatu yang tak diketahui. Dengan hati yang penuh kecemasan, Rahel melangkah maju, berharap bisa menemukan kedamaian seperti biasa. Namun saat ia mulai berdoa, sesuatu yang berbeda terasa. Keheningan gereja yang sebelumnya memberinya rasa tenang kini terasa asing. Ia duduk dengan tangan terlipat, berusaha berfokus pada kata-kata doa yang biasa ia ucapkan setiap hari. Tetapi pikirannya terus melayang. Pikirannya kembali ke mimpi-mimpi yang menghantuinya, yang semakin sering datang dalam beberapa waktu terakhir. Suara Yesus yang memerintahkannya untuk menghancurkan gereja itu kembali terngiang-ngiang di telinganya. Rahel berusaha untuk mengabaikan suara itu, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah godaan, atau mungkin ujian iman. Tetapi setiap kata dalam mimpi itu terasa semakin kuat dan nyata. Sesuatu dalam dirinya mulai meragukan ketenangannya. Gereja ini, tempat yang selalu dia anggap sebagai rumah Tuhan, kini terasa seperti sebuah penjara. Ada kejanggalan yang mengganggu. Tiba-tiba, ia merasa ada perubahan dalam atmosfer di sekitar altar.
Seperti ada gelombang energi yang mengalir dari ujung kaki hingga kepalanya. Suasana menjadi lebih pekat, seolah bayangan-bayangan yang tidak terlihat mulai merayapi dinding gereja, menembusnya dan menyelimuti setiap inci ruang. Rahel menatap dengan tajam, mencoba mencari sumber kegelisahannya. Matanya berkeliling, menatap setiap sudut gereja yang dulu penuh cahaya. Namun kini semuanya tampak lebih gelap. Bahkan cahaya dari jendela-jendela kaca patri yang biasanya memantulkan warna-warni indah, kini hanya tampak redup dan buram. Ada kabut tipis yang mulai mengaburkan pandangannya. Ia mencoba berdoa kembali, berusaha mencari ketenangan dengan mengulangi kata-kata yang seringkali menguatkan dirinya. Namun, setiap kata yang diucapkannya terasa kosong. Doa itu tidak memberi rasa damai seperti biasanya. Setiap kalimat yang ia ucapkan hanya membuatnya semakin terperangkap dalam rasa cemas yang tak bisa dijelaskan. Bahkan suara dalam dirinya yang dulu selalu penuh dengan keyakinan, kini terdengar samar-samar. Ia merasa seperti sedang berbicara kepada dinding kosong, atau mungkin kepada dirinya sendiri yang sudah mulai hilang. Rahel merasakan seolah gereja yang dulunya penuh dengan kehidupan kini seperti sebuah makam yang sunyi, yang menyimpan rahasia-rahasia gelap yang tidak ingin diketahui. Pikiran-pikiran itu memburunya, membuat tubuhnya semakin terasa kaku. Keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. Ia menutup matanya sejenak, mencoba mengendalikan perasaannya. Tetapi begitu matanya terbuka, sesuatu yang jauh lebih mengerikan menyambutnya. Bayangan-bayangan panjang dan gelap, seperti sosok-sosok yang tak tampak jelas, mulai muncul di sepanjang lorong gereja. Mereka bergerak perlahan, dan Rahel bisa merasakan perasaan tidak nyaman yang semakin meningkat. Seperti ada tangan-tangan yang tak terlihat menyentuhnya, menariknya ke dalam kegelapan. Suasana ini bukan hanya sunyi, tapi menindas, seolah gereja itu sendiri mulai menghisap kekuatan dari dalam dirinya. Di tengah ketegangan itu, suara langkah kaki terdengar dari jauh. Rahel terkejut, matanya melirik ke arah pintu utama gereja, berharap ada seseorang yang masuk dan menghilangkan kegelapan yang mulai menguasai ruang itu. Namun, yang muncul hanya bayangan samar seorang pria tua yang berjalan dengan perlahan. Pria itu memakai jubah hitam panjang yang tampak hampir menyatu dengan bayang-bayang di sekitarnya. Rahel tidak bisa melihat wajahnya, tetapi ia bisa merasakan aura yang aneh. Setiap langkah pria itu semakin mendekat, dan semakin kuat pula perasaan cemas yang menyelimuti Rahel. Meskipun ia tidak tahu siapa pria itu, ia merasakan bahwa sosok tersebut membawa sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak berada di tempat itu. Rahel merasa tubuhnya semakin berat, seolah ada kekuatan luar yang mencoba menahannya. Satu-satunya dorongan yang ia rasakan adalah untuk meninggalkan gereja ini, namun kakinya tidak bergerak. Ia tetap duduk di sana, terkunci dalam keadaan yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti ada sesuatu yang menahannya untuk terus berada di tempat yang semakin terasa asing dan menakutkan ini. Pria tua itu akhirnya berhenti di depan altar. Ia berdiri diam sejenak, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rahel hanya bisa menatapnya, merasa seolah-olah ada suatu percakapan yang terjadi di antara mereka meskipun tidak ada kata yang keluar dari bibir pria itu. Tiba-tiba, pria itu menoleh ke arahnya dan mata mereka bertemu. Ada perasaan yang tidak bisa diungkapkan, seolah mereka saling mengenal tanpa pernah berbicara. Tetapi, sebelum Rahel sempat berpikir lebih lanjut, pria itu menghilang begitu saja, menghilang ke dalam bayang-bayang gereja yang semakin pekat. Rahel merasa seperti tersentak dari keterdiamannya. Dengan cepat, ia berdiri, melangkah mundur, dan tanpa berpikir panjang, berlari menuju pintu gereja. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menariknya kembali ke dalam kegelapan. Ia tak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi satu hal yang pasti, gereja ini, tempat yang selama ini dia anggap sebagai pelindungnya, kini telah berubah menjadi sebuah kuil yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab, dan di dalam hatinya, perasaan yang dulu begitu mantap kini hanya menyisakan ruang kosong yang semakin lebar.
Rahel merasa tubuhnya lelah, bukan hanya karena aktivitas fisik, tetapi juga karena beban batin yang semakin berat. Mimpi-mimpi itu yang semakin sering datang telah merusak ketenangan hidupnya. Dalam setiap malam yang penuh kecemasan, Yesus datang, memberikan pesan-pesan yang seolah tak bisa ia abaikan. Hancurkan gereja ini, Rahel. Suara itu terdengar lagi dan lagi, seolah menggetarkan relung terdalam hatinya. Meskipun ia tahu bahwa gereja adalah tempat yang telah menjadi rumah rohaninya, tempat ia menemukan kedamaian dan tujuan hidupnya, kata-kata itu terus menuntunnya ke dalam keraguan yang tak terelakkan. Mimpi-mimpi itu tidak hanya datang dengan satu pesan, tetapi dengan dorongan kuat yang memaksanya untuk mencari jawaban. Keputusan untuk berbicara kepada pemimpin gereja muncul setelah beberapa hari penuh kebingungannya. Dalam pikirannya, ia berharap mendapatkan penjelasan yang rasional, sesuatu yang bisa membuatnya merasa tenang kembali. Dia tahu, sebagai seorang pendeta, ia seharusnya mampu mengatasi keraguan ini dengan iman yang kokoh. Namun, kenyataannya, setiap kali ia mencoba menenangkan pikirannya, bayangan wajah Yesus yang muncul dalam mimpinya malah semakin memperburuk perasaan batinnya. Hari itu, Rahel menemui Pastor Julian, pemimpin gereja yang telah lama dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan penuh kasih. Ia berharap, dengan berbicara langsung, ia bisa menemukan sedikit ketenangan. Mereka duduk di ruang kantor gereja, di bawah cahaya remang-remang lampu, dan Rahel menceritakan apa yang telah terjadi dalam mimpinya. Pastor Julian mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk, seolah sedang mencerna setiap kata yang diucapkan oleh Rahel. Setelah Rahel selesai berbicara, ia menunggu dengan harapan bahwa Pastor Julian akan memberinya jawaban yang bisa menenangkan hatinya. Pastor Julian menatapnya sejenak, kemudian mulai berbicara dengan suara yang lembut, namun penuh keyakinan. Rahel, mimpi memang bisa menjadi cara Tuhan berbicara kepada kita. Tetapi kita harus berhati-hati dalam menafsirkannya. Mungkin saja ini adalah ujian imanmu, ujian yang menguji seberapa kuat kamu bertahan di jalannya. Suara Pastor Julian terdengar penuh rasa sabar, namun Rahel bisa merasakan ketidakjelasan dalam kata-kata itu. Ia mendengar setiap kalimat dengan seksama, namun jawaban itu tidak membawa kedamaian yang ia cari. Justru, jawaban itu menambah kebingungannya. Jika ini adalah ujian, mengapa rasanya begitu berat? Mengapa pesan dalam mimpinya terasa begitu nyata dan tidak bisa ia abaikan? Apakah aku harus mengabaikan mimpi-mimpi itu? Tanya Rahel. Suara, "Ibu nu tangga kuintik pasti. Bukan cuma Yesus saat menguirkan kids into minggu tininga dengan sepenuh hati. Tetapi, mimpi-mimpi itu memerintahkanku untuk menghancurkan gereja ini. Apa maksudnya? Apa yang harus aku lakukan?" Pastor Julian terdiam sejenak, matanya seolah mencari jawaban di ruang yang kosong. Setelah beberapa saat, ia menjawab dengan lembut, "Rahel, kadang-kadang kita tidak bisa sepenuhnya memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saja ini adalah ujian untuk memperkuat imanku. Atau mungkin juga ada hal lain yang lebih besar yang sedang Tuhan tunjukkan. Tapi ingatlah, jangan biarkan keraguan itu menguasaimu. Jika kamu merasa tidak bisa memahaminya, cobalah untuk berdoa lebih banyak, mencari kedamaian dalam hati." Meskipun kata-kata itu baik dan penuh kebijaksanaan, Rahel merasa ada sesuatu yang hilang dalam penjelasan itu. Ia merasa seolah-olah jawaban tersebut hanya menutupi keresahannya, bukan menyelesaikan kebingungannya. Ia berterima kasih kepada Pastor Julian, namun ia tahu jawabannya masih belum ditemukan. Rahel berjalan keluar dari ruang kantor gereja dengan perasaan yang semakin kosong. Apa yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan kepadanya? Mengapa mimpi itu semakin kuat? Dan mengapa setiap kali ia berusaha mencari jawaban, jawabannya justru semakin kabur? Rahel merasa seperti terjebak dalam sebuah labirin, di mana setiap jalan yang ia coba tembus hanya mengarah ke kebingungannya yang lebih dalam. Ia membutuhkan waktu untuk sendiri, untuk menemukan kembali kedamaian yang telah lama hilang. Oleh karena itu,
ia memutuskan untuk pergi ke tempat yang lebih sunyi, jauh dari keramaian dan kegelisahan yang menemaninya sehari-hari. Ia tahu, hanya dalam kesendirian yang tenang, ia bisa mendengarkan suara hatinya dengan lebih jelas. Perjalanan itu membawanya ke sebuah tempat di luar kota, sebuah rumah kecil yang berada di kaki bukit, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kehidupan. Sehari-hari, Rahel memilih tempat itu karena kedamaian yang ditawarkannya. Sebuah tempat yang memungkinkan dia untuk berdoa, merenung, dan mencari jawaban tanpa gangguan dari dunia luar. Setiap sudut rumah kecil itu tampak membawa ketenangan, seperti sepotong surga yang jauh dari segala kekacauan. Di luar, udara segar pegunungan menyambutnya dengan lembut, seolah alam itu sendiri menenangkan jiwa yang sedang gundah. Rahel duduk di depan jendela, memandangi pegunungan yang menjulang tinggi. Ada sesuatu dalam pemandangan itu yang membuatnya merasa kecil dan rentan, tetapi juga memberikan rasa kedamaian yang sulit dijelaskan. Ia mulai berdoa, tidak dengan kata-kata yang terstruktur, tetapi dengan permohonan yang datang langsung dari hati. "Ya Tuhan," katanya dalam hati, "aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Tunjukkan aku jalan yang benar, jalan yang akan membawa kedamaian dalam jiwaku. Jika mimpi-mimpi itu adalah petunjuk-Mu, aku akan mendengarkan. Tetapi tolong, beri aku pencerahan, beri aku jawaban yang bisa aku terima." Malam itu, Rahel merasa seperti ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Saat ia berdoa dengan sepenuh hati, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mulai memasuki hatinya. Sebuah ketenangan yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah cahaya yang perlahan mengusir keraguan dan kebingungannya. Ia merasa bahwa dalam kedalaman dirinya ada kebenaran yang lebih besar daripada apa yang selama ini ia yakini. Tidak ada jawaban, wang tebam dengan Quraish kita tas, namun ada kedamaian yang mengisi ruang dalam hatinya yang kosong. Keheningan malam itu seolah menjadi saksi bagi pencariannya. Ia tahu perjalanannya baru dimulai. Meskipun ia masih merasa bingung dan terombang-ambing, ia merasakan kedamaian yang selama ini hilang. Dalam doa dan renungan itu, Rahel merasa bahwa langkah berikutnya adalah sebuah pencarian yang harus dilalui dengan hati yang terbuka, tanpa rasa takut. Sebuah perjalanan yang akan membawanya lebih dekat kepada kebenaran yang sejati, meskipun ia tidak tahu persis apa yang akan ia temui di ujung jalan. Namun, satu hal yang pasti, ia telah menemukan sedikit cahaya yang bisa membimbingnya keluar dari kegelapan. Rahel terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin, seolah mimpi yang baru ia alami benar-benar terjadi. Dalam gelap malam yang sunyi, jantungnya berdebar kencang, seakan-akan suara itu yang terus bergema di telinganya. "Hancurkan gereja ini, Rahel." Suara itu terdengar lagi, keras dan jelas, seperti suatu perintah yang tak bisa ia abaikan. Ia mencoba untuk menarik napas dalam-dalam, berharap ketegangan yang menguasai dirinya bisa sedikit berkurang. Tetapi semakin ia berusaha untuk menenangkan diri, semakin kuat perasaan yang merayapi hatinya. Mimpi-mimpi itu semakin intens, semakin nyata. Dan kali ini, rasanya seolah mimpi itu adalah sesuatu yang lebih dari sekadar ilusi malam. Itu adalah panggilan. Sebuah panggilan yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Gereja, tempat yang selama ini menjadi rumah rohaninya, kini terasa berbeda. Seolah ada dua dunia yang berkelahi dalam dirinya. Dunia iman yang telah ia anut seumur hidup, dan dunia baru yang terbuka melalui mimpi-mimpi itu. Rahel seringkali bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya Yesus inginkan dariku? Selama ini ia menganggap gereja sebagai tempat yang suci, tempat di mana ia bisa merasa dekat dengan Tuhan, tempat di mana ia bisa memberikan pelayanan kepada jemaatnya. Namun, di setiap mimpi, suara itu datang dengan ketegasan yang membuatnya ragu. "Hancurkan gereja ini." Perintah itu diulang, menembus dinding pikirannya, memecah segala keraguan yang ada di dalam hatinya. Seiring waktu, mimpi-mimpi itu tidak hanya datang satu kali, tetapi berulang-ulang dengan urgensi yang semakin kuat. Rahel merasa seperti terjebak di dalam labirin yang penuh dengan ketidakpastian. Di satu sisi,
Ia ingin mempercayai apa yang selama ini ia yakini, iman yang telah dibangun selama bertahun-tahun dalam dirinya. Namun di sisi lain, perasaan yang muncul dalam mimpinya terasa begitu nyata, seolah-olah Yesus benar-benar berbicara padanya dengan tujuan yang lebih besar daripada sekadar sebuah ujian iman. Apakah ini benar-benar suara Tuhan? Apakah perintah itu harus ia ikuti, meskipun itu bertentangan dengan segala yang telah ia percayai? Ketika bangun pagi, perasaan cemas itu masih menyelimuti dirinya. Ia berusaha melanjutkan rutinitasnya, mempersiapkan diri untuk kebaktian. Namun pikirannya terus dihantui oleh apa yang terjadi dalam tidurnya. Saat berdiri di depan jemaat, saat melantunkan lagu pujian, suara dalam dirinya yang dulu penuh dengan keyakinan kini terasa samar dan penuh keraguan. Setiap kalimat yang ia ucapkan terasa kosong, seolah ada jarak yang semakin lebar antara dirinya dan apa yang ia sampaikan. Jemaat mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi Rahel merasakan ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Mimpi itu terus mengusiknya, seperti bayangan gelap yang mengintai dari belakang. Pada malam hari, Rahel kembali bermimpi. Kali ini, mimpi itu terasa lebih intens daripada sebelumnya. Ia melihat Yesus dengan wajah yang penuh kesedihan dan dengan suara yang penuh, "Berendekan Jierti, Rahel, hantinan ini. Tempat ini bukan lagi milikku. Ada yang salah, dan kamu harus memperbaikinya." Rahel terbangun dengan tubuh gemetar. Perasaan yang ia rasakan bukan hanya sekadar kebingungan, melainkan kebingungannya kini merasuki setiap aspek hidupnya. Apakah mungkin mimpi itu benar-benar berasal dari Tuhan? Atau apakah itu hanya pikiran-pikiran yang mengganggu dirinya karena kegelisahan yang tak terungkapkan? Sejak saat itu, mimpi-mimpi itu semakin menguasai dirinya. Setiap malam, Yesus muncul dalam mimpinya dengan pesan yang sama, semakin jelas dan semakin mendalam. Rahel mulai merasa bahwa mimpinya bukan hanya sekadar mimpi. Itu bukan hanya sebuah ilusi atau khayalan yang datang dari dalam pikirannya, tetapi sebuah panggilan yang sulit untuk dipahami. Ia merasa seperti terjebak dalam pergumulan antara iman dan panggilan yang tidak bisa ia hindari. Di satu sisi, ia merasa harus tetap setia pada keyakinan yang telah ia pelajari sepanjang hidupnya. Tetapi di sisi lain, ada sesuatu yang mendorongnya untuk kembali dengan seorang lady kritis. Ia mulai merasakan perasaan terpecah yang semakin dalam. Setiap hari, ia merasa semakin sulit untuk mengenali dirinya sendiri. Apakah ia masih menjadi pendeta yang melayani Tuhan? Atau apakah ia harus mengikuti panggilan yang datang dalam mimpinya, yang seolah-olah mengarahkannya untuk menghancurkan gereja yang selama ini ia percayai? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah berhenti berputar di benaknya. Rahel tidak tahu harus mencari jawaban kepada siapa. Dia sudah berbicara dengan Pastor Julian, pemimpin gerejanya, tetapi jawabannya tidak memberikan kedamaian apapun. Bahkan setelah berbicara dengan Pastor Julian, ia merasa semakin jauh dari kebenaran. Hari-hari yang dilalui Rahel semakin penuh dengan kebingungan. Ia merasakan betapa beratnya beban yang harus ia tanggung. Mimpinya semakin mengganggu, seolah-olah ia berada di persimpangan jalan. Dan apapun yang ia pilih akan membawa konsekuensi besar dalam hidupnya. Suatu malam ketika ia merasa tidak bisa tidur karena kegelisahan, ia memutuskan untuk pergi ke gereja. Dalam hati, ia berharap dapat menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Meskipun gereja itu sudah mulai terasa asing, ia masih berharap ada kedamaian yang bisa ia temukan di tempat itu. Namun, begitu ia melangkah masuk, ia merasakan kehadiran yang berbeda. Suasana gereja yang biasanya memberi ketenangan, kini terasa semakin sesak. Seperti ada sesuatu yang mengawasinya, menunggunya untuk menyelesaikan tugas yang belum ia pahami. Rahel duduk di bangku depan altar, mencoba untuk berdoa, tetapi hatinya terlalu kacau. Bayangan Yesus kembali muncul dalam pikirannya, seolah menuntunnya dengan tegas untuk mengikuti perintahnya. Dalam kesunyian malam itu, Rahel merasakan kesendirian yang luar biasa. Ia ingin berteriak,
mencari jawaban, tetapi kata-kata itu tak kunjung datang. Sementara itu, suara dalam dirinya yang semakin kuat berkata, "Rahel, ikuti apa yang kuperintahkan, hancurkan gereja ini, agar kebenaran bisa datang." Rahel merasa tercekik oleh kata-kata itu. Apa artinya? Apa yang harus ia lakukan? Gereja ini adalah rumah rohaninya, tempat di mana ia menemukan segala sesuatu yang bernilai dalam hidupnya. Namun, perasaan dalam mimpinya semakin sulit untuk diabaikan. Pagi berikutnya, saat ia berusaha untuk kembali menjalani rutinitas sehari-hari, perasaan terpecah itu semakin mendalam. Bagaimana ia bisa melanjutkan hidup seperti biasa jika mimpi-mimpi itu tentu mengancutinya? Rahel tahu bahwa ia tidak bisa terus mengabaikan perasaan itu. Sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa ada jalan lain yang harus ia tempuh. Sesuatu yang lebih besar daripada sekadar menuruti keinginannya untuk mempertahankan apa yang telah ia percayai. Mimpi-mimpi itu bukan hanya sekadar ilusi. Mereka adalah panggilan yang tidak bisa ia lupakan. Dan dalam hati, Rahel tahu perjalanan ini akan membawanya menuju sebuah kebenaran yang belum sepenuhnya ia pahami. Tetapi ia harus mengikuti jalan itu, apapun yang akan terjadi. Seiring berjalannya waktu, kegelisahan Rahel semakin mendalam. Mimpi-mimpi yang terus menghantui dirinya mulai menggerogoti kepercayaannya, membuatnya merasa terjebak dalam kegelapan yang sulit dijelaskan. Ia merasa seperti ada dua dunia yang saling berlawanan dalam dirinya. Dunia yang telah ia bangun dengan kepercayaan dan keyakinan Kristen selama bertahun-tahun. Dan dunia yang terbuka melalui mimpi-mimpi yang semakin nyata. Gereja yang dulu menjadi tempat perlindungannya, kini terasa jauh dari kata damai. Bahkan ia mulai meragukan setiap ajaran yang selama ini ia terima. Merasa seolah ada yang tidak beres. Sesuatu yang lebih besar sedang mencoba mengungkapkan kebenaran yang belum ia pahami. Rahel merasa perlu untuk menjelajahi lebih jauh, mencari pemahaman baru tentang agama dan kehidupan. Ketika ia merenung di dalam kesunyian, pikirannya terbuka untuk mengenal pandangan-pandangan yang selama ini ia anggap asing. Keinginan untuk menemukan kebenaran yang lebih besar membawanya untuk berkenalan dengan orang-orang yang memiliki pandangan spiritual yang berbeda. Sesuatu yang ia rasakan belum pernah ia sentuh sebelumnya. Ia ingin mencari perspektif baru yang mungkin bisa memberikan jawaban untuk kebingungannya. Salah satunya adalah Amir, seorang Muslim yang ia temui saat sedang duduk sendirian di sebuah kafe kecil. Amir adalah seorang pria yang tenang dan penuh dengan kebijaksanaan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, Rahel merasa ada sesuatu dalam diri Amir yang membuatnya ingin berbicara lebih jauh. Amir membuka percakapan dengan ramah, bertanya tentang kegiatan Rahel di gereja dan kehidupannya sebagai pendeta. Rahel, yang awalnya canggung, mulai merasa nyaman saat berbicara dengan Amir. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan, tentang keyakinan, dan tentang Tuhan. Rahel mendengarkan dengan penuh perhatian saat Amir menceritakan pandangannya tentang Islam. Sebuah pandangan yang berbeda dari apa yang selama ini ia ketahui. Ia mulai memahami bahwa meskipun ajaran dan ritual dalam Islam berbeda, inti dari ajaran tersebut ternyata memiliki kesamaan yang sangat mendalam dengan nilai-nilai yang ia anut selama ini. Ada tentang cinta kasih, pengampunan, dan kedamaian. Tong di-rewards dalam berciat gemi. No kadang-kadang terlubavir dalam rutinitas sehari-hari. Amir berbicara dengan penuh ketulusan, menjelaskan bagaimana dalam Islam, Tuhan, atau yang disebut Allah, adalah yang Maha Pengasih, yang tidak hanya menciptakan segala sesuatu, tetapi juga terus memberikan petunjuk kepada umatnya. Ia menjelaskan konsep tauhid, bahwa hanya ada satu Tuhan, yang tidak terbatas dan tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh pikiran manusia. Rahel mendengarkan dengan seksama, merasa ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya. Kata-kata Amir tidak hanya sekadar teori atau doktrin, tetapi seolah berbicara langsung kepada hatinya. Ada kesan bahwa pandangan ini tidak hanya menjelaskan tentang Tuhan, tetapi juga tentang cara hidup yang penuh kesadaran.
tentang bagaimana seorang manusia seharusnya hidup dalam hubungan dengan sesama dan alam semesta. Itu adalah ajaran yang penuh dengan kebijaksanaan, sesuatu yang jauh dari kekerasan atau penghakiman yang seringkali dikaitkan dengan agama-agama besar di dunia. Di dalam Islam, kata Amir dengan suara lembut, Tuhan adalah yang paling dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Ia mendengar setiap doa, setiap bisikan hati kita, dan selalu memberi petunjuk jika kita mau mendengarkan. Kalimat itu menggetarkan Rahel, seolah-olah ia menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, tetapi tidak bisa ia temukan dalam ajarannya sendiri. Ada kedalaman dalam kata-kata Amir, sebuah ketulusan yang membuat Rahel ingin tahu lebih banyak. Di dalam dirinya muncul sebuah pertanyaan yang tidak bisa ia abaikan. Apakah Tuhan itu benar-benar seperti yang diajarkan dalam gereja? Atau apakah ada sesuatu yang lebih besar dan lebih mendalam yang selama ini aku lewatkan? Diskusi mereka berlanjut, membahas tentang konsep kehidupan setelah mati, tentang bagaimana setiap amal perbuatan dihitung, dan bagaimana seseorang harus berusaha hidup dengan hati yang tulus. Rahel merasa semakin terhubung dengan setiap kata yang diucapkan Amir. Ia merasa seperti ada banyak pintu yang terbuka di depannya, membawa cahaya yang ia butuhkan untuk melihat lebih jelas. Pandangan tentang kehidupan yang lebih sederhana, yang mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan, mulai menumbuhkan benih-benih pemahaman baru dalam dirinya. Dalam banyak hal, pandangan itu terasa seperti sebuah jembatan yang menghubungkan keyakinannya dengan pandangan yang lebih luas dan lebih inklusif. Namun, Rahel tidak bisa begitu saja meninggalkan keyakinannya yang telah ia jalani selama bertahun-tahun. Meskipun percakapan dengan Amir membuka cakrawala baru baginya, ia masih merasa ada bagian dalam dirinya yang terikat dengan ajaran Kristen yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Ia mulai merasa terpecah, seolah-olah dirinya berada di persimpangan jalan yang tidak bisa ia hindari. Pandangan yang berbeda ini membuatnya bertanya-tanya, apakah mungkin ada kebenaran yang lebih universal, yang melampaui sekat-sekat agama dan tradisi? Tetapi, ia juga merasakan beban yang besar jika harus melepaskan apa yang selama ini ia kenal dan percayai. Amir tidak pernah mencoba untuk memaksakan pandangannya pada Rahel. Sebaliknya, ia lebih memilih untuk berbagi pemahamannya dengan cara "Kunjawit terbing jodoh penuh keresto hormat". Burk Amir adalah jalan yang mengarahkan kita untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik. Namun jangan lupa bahwa semua agama mengajarkan nilai-nilai yang sama. Kebaikan, kasih sayang, dan kesabaran. Tidak ada satu agama pun yang lebih unggul di hadapan Tuhan, karena Dia melihat hati kita, bukan hanya ritual kita. Kalimat itu terdengar begitu mendalam, dan meskipun Rahel belum bisa sepenuhnya menerima pandangan itu, ia merasa ada kebenaran dalam kata-kata tersebut. Apakah mungkin kita terlalu sering terjebak dalam perbedaan, padahal inti dari ajaran setiap agama sebenarnya mengarah pada kebaikan yang sama? Dalam beberapa minggu berikutnya, Rahel sering bertemu dengan Amir untuk berdiskusi lebih lanjut. Ia mulai membaca lebih banyak tentang Islam, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang ajaran-ajaran yang selama ini tidak ia kenal. Buku-buku tentang sejarah Islam, tafsir Al-Quran, dan kehidupan Nabi Muhammad membuka wawasan baru dalam pikirannya. Semakin ia mempelajari, semakin ia merasa bahwa banyak hal yang bisa diambil dari ajaran-ajaran tersebut, yang tidak hanya bersifat dogmatis, tetapi juga sangat manusiawi. Terkadang, ia merasa bahwa pencariannya bukan hanya untuk menemukan jawaban, tetapi untuk menghubungkan titik-titik yang selama ini terpisah dalam dirinya. Suatu sore, setelah percakapan yang panjang dengan Amir, Rahel duduk sendirian di taman. Kota, nasis konten semua yang telah ia pelajari wandrasakan. Perasaan terpecah dalam dirinya masih ada. Namun ia mulai merasa bahwa pencariannya membawa dia pada pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuhan dan kehidupan. Tuhan, dalam pandangannya, tidak terikat pada satu bentuk agama atau ritual tertentu.
Tuhan adalah kasih yang melampaui batas-batas yang dibangun oleh manusia. Tangannya terulur dari langit, menawarkan kedamaian dan pengertian yang lebih besar, yang bisa ditemukan dalam setiap langkah pencarian yang penuh dengan ketulusan hati. Rahel tahu perjalanan ini baru saja dimulai, dan meskipun ia tidak memiliki semua jawaban, ia merasa lebih dekat dengan kebenaran yang sejati. Sebuah kebenaran yang tidak terkungkung oleh label, tetapi yang terbuka untuk diterima dengan hati yang tulus. Rahel duduk termenung di bangku kayu gereja, tempat yang dulu selalu memberinya ketenangan. Namun, hari itu segala sesuatunya terasa berbeda. Kehidupan yang dulu dipenuhi dengan keyakinan yang kuat, kini mulai dipenuhi keraguan. Sebelumnya, gereja ini adalah tempat di mana ia merasa dekat dengan Tuhan, tempat di mana ia melayani dengan sepenuh hati. Namun, seiring berjalannya waktu, semuanya mulai terasa asing, seperti sesuatu yang sudah tidak relevan lagi dengan apa yang ia rasakan. Perasaan terasing itu semakin kuat setelah serangkaian mimpi yang datang dengan pesan-pesan yang tak bisa ia abaikan. Mimpi-mimpi itu mulai membuka mata Rahel terhadap hal-hal yang belum pernah ia pertanyakan sebelumnya. Hal-hal yang selama ini ia terima begitu saja. Mimpi-mimpi itu berbicara tentang kebenaran, tentang gereja, dan bahkan tentang Tuhan. Namun seolah-olah itu bertentangan dengan segala ajaran yang selama ini ia percayai. Rahel merasa seolah dirinya berada di persimpangan jalan, dan ia harus memilih antara melanjutkan hidup dengan keyakinannya yang lama atau mencari jalan baru yang tidak diketahui arah dan tujuannya. Setiap kali ia berdiri di altar dan melihat jemaat yang hadir dengan penuh keyakinan, hatinya terasa semakin berat. Alvama dia bertabstam terus meniupai ajaran yang ia sendiri mulai ragu. Di luar sana, ada orang-orang yang meyakini jalan hidup yang berbeda, namun mereka hidup dengan penuh kedamaian dan kebaikan. Bagaimana jika apa yang selama ini ia ajarkan kepada jemaatnya bukanlah jalan yang benar? Bagaimana jika selama ini ia gelam mencemaskan sesuatu yang keliru, dan kini saatnya ia menyadari bahwa ada jalan lain yang lebih sesuai dengan apa yang ia rasakan dalam hatinya. Perasaan itu semakin menjadi-jadi setelah pertemuannya dengan Amir, pria Muslim yang membuka cakrawala baru dalam pandangan hidupnya. Diskusi mereka tentang agama dan Tuhan membangkitkan rasa ingin tahu Rahel yang selama ini terpendam. Ia mulai berpikir, apakah mungkin ada ajaran yang lebih universal, yang bisa diterima oleh hati dan akal sehatnya, yang menghubungkan seluruh umat manusia tanpa membedakan agama, ras, atau budaya? Apakah Tuhan yang selama ini ia sembah benar-benar hanya ada dalam ajaran Kristen? Ataukah dia hadir dalam setiap agama, setiap pandangan spiritual yang ada di dunia ini? Mimpi-mimpi yang datang kepadanya seolah mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia temui. Sesuatu yang melampaui batas-batas agama yang selama ini ia anut. Rahel merasa terjebak dalam kebingungan. Setiap kali ia menatap gereja, ia tidak bisa lagi merasakan kehadiran Tuhan dengan cara yang sama seperti dulu. Seolah ada tembok yang memisahkan dirinya dengan gereja, dan ia tidak bisa lagi menyentuh apa yang dulu selalu memberi kehangatan dan kedamaian. Ajaran-ajaran yang selama ini ia sampaikan kepada jemaat mulai terasa seperti kata-kata kosong. Di dalam hatinya, ia merasakan kehampaan yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah kekosongan yang tak bisa diisi dengan rutinitas ibadah yang biasa. Ia merasa seolah-olah ia sedang menari di atas tali yang semakin rapuh, dan setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkannya pada jurang yang tak pasti. Malam itu, Rahel kembali terjaga dari tidurnya, seperti yang sering terjadi belakangan ini. Ia memandangi langit malam melalui jendela kamar tidurnya, mencoba mencari kedamaian dalam kegelapan. Namun, hatinya terasa semakin gelisah. Suara-suara dalam dirinya semakin keras, semakin memaksa dirinya untuk mencari jawaban. Apakah aku telah salah? Pikirnya. Apakah aku seharusnya mencari jalan lain, jauh dari gereja dan ajaran yang selama ini ku percaya? Dalam kesunyian malam, Rahel merasa seperti ada sesuatu yang memanggil dirinya untuk melangkah keluar dari dunia yang selama ini ia kenal.
untuk mencari kebenaran yang lebih besar. Namun, ia juga tahu bahwa langkah itu tidaklah mudah. Gereja adalah bagian dari dirinya, dan melepaskan semua yang telah ia percayai selama ini akan memerlukan pengorbanan yang besar. Ia takut akan kehilangan identitas dirinya sebagai seorang pendeta, sebagai seseorang yang selama ini dihormati karena keyakinannya. Namun, perasaan itu tidak bisa ia abaikan. Setiap kali ia merenung, semakin dalam ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia temui. Tangan yang terulur dari langit, seperti yang ia rasakan dalam mimpinya, seolah-olah sedang menuntunnya keluar dari keterikatan yang selama ini membelenggunya. Mimpi-mimpi itu bukan sekadar ilusi atau khayalan belaka, tetapi sebuah petunjuk yang semakin kuat dan semakin jelas. Rahel tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan bahwa apa yang selama ini ia percayai dan ajarkan belum tentu sepenuhnya benar. Apakah mungkin Tuhan ingin dia mencari kebenaran yang lebih besar? Kebenaran yang melampaui batas-batas agama dan dogma. Perasaan ragu ini semakin menguat ketika Rahel berbicara dengan seorang temannya yang sudah lama menjadi jemaat setia segereja. Temannya bercerita tentang pengalaman spiritualnya yang mendalam, tentang bagaimana ia merasa terhubung dengan Tuhan dalam cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Meskipun temannya itu seorang Kristen, cara ia berbicara tentang pengalamannya terasa sangat universal, tidak terikat pada satu agama atau ajaran tertentu. Temannya itu berbicara tentang bagaimana ia merasa Tuhan selalu hadir dalam setiap langkah hidupnya, dalam setiap hembusan napasnya, dan bagaimana pengalamannya itu memberi kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rahel mendengarkan dengan seksama, merasa ada resonansi dalam kata-kata temannya, sesuatu yang begitu familiar namun begitu asing pada saat yang sama. Mengapa pengalaman spiritual seperti itu begitu terasa, meskipun datang dari seseorang yang tidak berbicara dengan cara yang sesuai dengan ajaran gereja? Hari demi hari, Rahel semakin merasa terasing dengan kehidupan gereja yang ia jalani. Pekerjaan sebagai pendeta yang selama ini memberinya rasa tujuan, kini terasa seperti rutinitas yang kosong. Ia mulai meragukan segala yang ia percayai. Ia merasa seperti ada dua dunia yang saling bertentangan dalam dirinya. Dunia yang selama ini ia jalani dengan penuh keyakinan, dan dunia yang mulai ia kenali dengan penuh keraguan. Ia merasa seolah ia harus memilih antara dua jalan yang sangat berbeda, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara memilih jalan yang benar. Rahel tahu, semakin lama ia mengabaikan keraguannya, semakin dalam ia akan terjebak dalam kebingungan. Namun, ia juga merasa bahwa melepaskan semua yang telah ia kenal dan percayai bukanlah langkah yang mudah. Gereja dan iman Kristen adalah bagian dari dirinya, dan melepaskannya berarti harus menghadapi ketakutan terbesar dalam hidupnya. Kehilangan identitas. Meskipun begitu, suara-suara dalam dirinya semakin keras, semakin jelas, menuntunnya untuk mencari kebenaran yang lebih besar, yang lebih luas, yang melampaui segala batasan yang selama ini ia kenal. Rahel merasa bahwa saatnya telah tiba untuk mencari jawabannya sendiri, tanpa terikat pada ajaran atau tradisi yang selama ini mengikatnya. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan spiritual itu adalah perjalanan yang harus ditempuh dengan hati yang terbuka, tanpa takut untuk meragukan, mempertanyakan, dan mencari. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan penuh dengan tantangan, namun ia juga merasa bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran sejati. Kebenaran yang tidak bisa ditemukan hanya dalam ajaran-ajaran yang sudah ada, tetapi dalam pencarian yang penuh dengan keberanian untuk menghadapi keraguan. Rahel merasa perasaan itu semakin mendalam. Sebuah gelombang ketidakpastian menghantui dirinya, menuntunnya dalam pencarian yang semakin tidak pasti namun sangat diperlukan. Selama bertahun-tahun ia mengabdikan hidupnya sebagai pendeta, meyakini bahwa apa yang diajarkan kepada jemaatnya adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Namun belakangan ini, keraguan itu datang seperti badai, menghancurkan setiap fondasi keyakinannya yang sudah terbangun begitu lama. Setiap kali ia duduk di ruangannya dan memikirkan pelayanan yang dilaluinya, hatinya merasa berat,
terperangkap dalam kebingungan yang kian hari kian menyiksanya. Gereja yang dulu menjadi tempat perlindungannya kini terasa asing. Mimpi-mimpi yang terus datang semakin mendorongnya untuk mencari jawaban. Dan jawabannya sepertinya tidak ada dalam buku-buku teologi yang selama ini ia baca. Hanya ada satu jalan yang tersisa, perjalanan mencari kebenaran dalam arti yang lebih luas. Ia tahu bahwa mencari kebenaran berarti menghadapi ketakutan yang lebih besar, namun ia merasa tidak punya pilihan lain. Suatu pagi yang cerah, Rahel memutuskan untuk keluar dari zona nyaman yang selama ini membelenggunya. Ia merencanakan perjalanan ke sebuah kota yang lebih besar, di mana ia tahu ada komunitas Muslim yang bisa membantunya membuka wawasan. Di kota itu, ia ingin berbicara lebih lanjut dengan orang-orang yang memiliki pemahaman berbeda tentang Tuhan, kehidupan, dan tujuan sejati manusia. Salah satunya adalah seorang ulama Islam yang terkenal bijaksana dan dihormati oleh banyak orang di komunitas tersebut. Ulama ini, yang bernama Syekh Abdullah, dikenal karena wawasan spiritualnya yang mendalam dan kemampuannya untuk menghubungkan ajaran agama dengan kehidupan sehari-hari. Rahel merasa sangat cemas saat pertama kali melangkah memasuki tempat yang baru baginya. Ini bukan sekadar sebuah pertemuan, tetapi sebuah langkah besar dalam pencariannya untuk memahami sesuatu yang lebih dalam dari sekadar dogma atau teori. Syekh Abdullah menyambutnya dengan senyuman hangat, dan meskipun perbedaan mereka begitu mencolok, Rahel merasa diterima dengan cara yang sangat menyentuh hatinya. Mereka duduk di ruang tamu sederhana, di mana Syekh Abdullah mempersilakan Rahel untuk berbicara tentang apa yang mengusik hatinya. "Jadi, Rahel, apa yang membawa kamu ke sini hari ini?" tanya Syekh Abdullah dengan lembut. Rahel menelan ludah, mencoba menenangkan kegelisahan dalam dirinya. Ia tahu bahwa pertemuan ini mungkin akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Jadi ia memutuskan untuk jujur tentang kebingungannya. Saya merasa terjebak. Saya seorang pendeta, tapi belakangan ini saya merasa kehilangan arah. Mimpi-mimpi yang saya alami mengguncang keyakinan saya tentang Tuhan dan kehidupan. Saya mulai meragukan ajaran yang selama ini saya peluk, dan saya ingin tahu lebih banyak tentang pandangan lain, tentang Tuhan, kehidupan setelah mati, dan bagaimana menemukan kedamaian batin. Syekh Abdullah mendengarkan dengan seksama dan tidak terburu-buru memberikan jawaban. Ia mengangguk, seolah memahami keresahan yang ada dalam diri Rahel. "Pencarianmu adalah pencarian yang sangat mulia," jawabnya setelah beberapa saat. Setiap orang dalam hidupnya pasti akan melewati masa-masa keraguan. Dan itu adalah bagian dari perjalanan spiritual. Ketika seseorang mencari kebenaran dengan hati yang terbuka, ia akan menemukan jawaban. Meski kadang-kadang jawabannya datang dalam bentuk yang tidak terduga, Rahel merasa terhenyak oleh kata-kata itu. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah benar pencariannya ini adalah bagian dari perjalanan spiritualnya? Mungkin ia tidak perlu merasa takut atau terjebak dalam keraguan, karena itu adalah langkah alami yang harus dilewati untuk menemukan jalan yang lebih benar. Tapi bagaimana kita tahu apa yang benar? Tanya Rahel. Bagaimana kita bisa yakin bahwa kita sedang berada di jalan yang tepat? Syekh Abdullah tersenyum dengan penuh pengertian. Keberadaan Tuhan itu begitu luas dan tidak terbatas oleh apa yang manusia bisa pahami sepenuhnya. Namun, ada satu hal yang dapat kita rasakan, kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan Dia tidak akan meninggalkan hamba-Nya, meskipun terkadang kita merasa terpisah. Dalam hidup ini, yang penting adalah niat kita untuk terus mencari kebenaran dengan hati yang tulus. Ketika kita melakukan itu, kita akan menemukan kedamaian, meskipun Rahel merasa seolah-olah sebuah beban berat yang telah mengganggu dirinya selama ini mulai terangkat sedikit demi sedikit. Kata-kata Syekh Abdullah menyentuh hatinya dengan cara yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada penghakiman, tidak ada ketegangan,
Hanya sebuah kedamaian yang mengalir dalam percakapan mereka. Rahel mulai menyadari bahwa mungkin ia telah menghabiskan terlalu banyak waktu berfokus pada perbedaan antara agama dan ajaran. Sementara yang sebenarnya lebih penting, ia bergumd seseorang menghadapinya dengan hati yang terbuka dan penuh kasih. Ia bacin saya selalu trust ketuhasan sejauh dari syait, lanjutan Rahel. Tipe baik yang berbicara dengan Andi, saya merasa seolah-olah dia lebih dekat dari yang saya kira. Apakah itu mungkin? Apakah Tuhan bisa begitu dekat dengan seseorang yang selama ini merasa terasing? Syekh Abdullah menatapnya dengan lembut, seperti ingin menenangkan kegelisahan dalam diri Rahel. Tuhan tidak pernah jauh. Yang membuat kita merasa jauh adalah ketidaktahuan kita terhadapnya. Namun, jika kita membuka hati dan pikiran kita untuk memahaminya, kita akan merasakan kehadirannya yang selalu ada. Tuhan tidak terikat pada tempat atau waktu. Dia ada di dalam setiap detak jantung kita, dalam setiap hembusan napas kita, dalam setiap langkah kita yang penuh dengan niat yang tulus. Rahel mulai merasakan sebuah perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sebuah kedamaian yang mendalam mengalir dalam dirinya, menembus keraguan yang selama ini menyelimutinya. Perasaan ini sangat berbeda dari yang ia rasakan ketika ia berada di gereja yang penuh dengan aturan dan ritus-ritus yang seringkali terasa jauh dari kehidupan nyata. Di hadapan Syekh Abdullah, ia merasa bahwa Tuhan itu begitu dekat, begitu hidup dalam setiap aspek keberadaannya. Pertanyaan tentang kehidupan setelah mati yang selama ini mengganggunya juga mulai terjawab, meskipun bukan dalam bentuk yang ia harapkan sebelumnya. Kehidupan setelah mati, kata Syekh Abdullah, bukanlah tentang menjalani ritual-ritual tertentu atau memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Ini tentang bagaimana kita menjalani hidup kita sekarang. Dengan penuh kasih, sayang, kebijaksanaan, dan keadilan, apa yang kita lakukan di dunia ini akan membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik. Tetapi hanya jika kita hidup dengan penuh kesadaran dan niat baik. Rahel terdiam, mencerna setiap kata yang diucapkan Syekh Abdullah. Ia merasa seperti sebuah tirai telah terbuka di depan matanya, memperlihatkan dunia yang lebih luas dan lebih indah. Ia tahu, meskipun perjalanan ini belum selesai, ia telah menemukan titik balik dalam pencariannya. Ada banyak pertanyaan yang masih menggelayuti dirinya, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia berada di jalan yang benar. Jalan yang tidak terikat pada satu agama atau tradisi, tetapi jalan yang menghubungkan hatinya dengan Tuhan dan dengan sesama. Rahel merasa bahwa saatnya telah tiba untuk membuka hatinya lebih lebar lagi, untuk menerima kebenaran yang lebih besar yang selama. Ia merasa lebih hidup daripada sebelumnya, lebih dekat dengan diri sendiri, dan lebih dekat dengan Tuhan yang ia cari-cari. Itu adalah titik balik yang tidak hanya mengubah pandangannya tentang agama, tetapi juga mengubah cara ia melihat dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Rahel duduk di meja kayu yang sederhana di apartemennya. Ruang yang kini terasa sepi dan sunyi. Buku-buku teologi yang dulu menjadi teman setianya, kini hanya tergeletak di sudut ruangan. Tak lagi menyentuh hatinya seperti dulu. Mimpi-mimpi yang datang kepadanya telah mengubah pandangannya tentang banyak hal, termasuk tentang apa yang dia yakini dan anut seumur hidupnya. Gereja yang dulu ia sebut sebagai rumah rohaninya kini tampak semakin jauh, semakin tak relevan dengan pencariannya. Ia merasa seperti sedang berada di tengah jalan yang gelap, tanpa arah yang jelas. Tapi semakin mendalam ia mencoba memahaminya. Semakin ia merasa bahwa apa yang selama ini ia percayai bukanlah satu-satunya kebenaran yang ada. Tidak ada lagi ketenangan yang ia rasakan di gereja, hanya keraguan yang semakin menyesakkan dada. Rahel telah memutuskan untuk menggali lebih dalam, menelusuri jalan yang lebih luas dan terbuka, dan mencari kedamaian yang selama ini ia rasa hilang. Ia mulai membaca berbagai kitab dari tradisi-tradisi agama yang berbeda. Dimulai dengan Al-Quran, kitab yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya, meskipun selama ini ia tahu banyak tentang Islam dari perspektif luar.
Ketika pertama kali memegang Al-Quran, Rahel merasa canggung, seperti memegang sesuatu yang asing. Ia belum pernah benar-benar membuka kitab ini dengan niat untuk memahami, hanya sekadar mengenal dari cerita-cerita yang sering ia dengar. Namun, kali ini dengan rasa penasaran dan keinginan untuk mencari kebenaran, ia membuka lembaran-lembaran suci itu dengan hati yang terbuka. Saat membaca Al-Quran, Rahel merasa ada sesuatu yang berbeda. Kata-kata yang ada di dalamnya terasa mengalir dalam dirinya, memberi ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun bahasa Arab yang digunakan berbeda dengan bahasa yang biasa ia gunakan, makna dari setiap ayatnya terasa begitu dalam. Setiap kata seperti menyentuh inti jiwanya, seolah-olah berbicara langsung kepada hatinya yang selama ini terombang-ambing oleh keraguan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sebuah ayat yang ia baca dalam surat Al-Baqarah seperti sebuah bisikan lembut yang menenangkan ketakutan dalam dirinya. Rahel merasakan kedamaian yang mengalir melalui kalimat-kalimat tersebut. Sesuatu yang ia cari-cari selama ini, tetapi tidak ia temui di tempat lain. Malam demi malam, Rahel meluangkan waktu untuk merenung dan membaca lebih banyak. Ia menyadari bahwa dalam setiap ayat, ia menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganggu dirinya. Tentang Tuhan, tentang kehidupan, tentang takdir, dan tentang tujuan hidup manusia di dunia ini. Konsep tentang Tuhan dalam Islam yang dipahami sebagai Yang Maha Esa, yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, begitu menggetarkan hatinya. Ia merasa bahwa gambaran Tuhan yang diberikan dalam Al-Quran lebih luas, lebih mendalam daripada yang selama ini ia pelajari dalam tradisi Kristen. Di dalamnya, ia tidak hanya menemukan aturan-aturan yang kaku, tetapi juga cinta yang tak terbatas dan kasih sayang yang melimpah. Rahel mulai menemukan ketenangan dalam pemahaman bahwa Tuhan, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran, adalah Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak ada keputusasaan yang harus ditanggung jika seseorang hidup dengan ikhlas, bertakwa, dan berusaha mengikuti petunjuknya. Dalam ajaran Islam, ia menemukan konsep keadilan yang mengajarkan bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasan yang sesuai. Tetapi juga ada pengampunan yang selalu tersedia bagi mereka yang benar-benar bertobat. Semua ini terasa begitu segar bagi Rahel, seperti sebuah angin baru yang menyentuh jiwanya yang telah lama terkunci. Namun, perjalanannya tidaklah mulus. Rahel menyadari bahwa pencariannya bukan hanya tentang menemukan pemahaman baru, tetapi juga tentang melewati perjuangan batin yang tak kalah berat. Ketika ia semakin mendalam mempelajari Islam, ia menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang datang dari dalam dirinya dan orang lain. Apa yang akan orang-orang pikirkan tentangnya jika mereka tahu bahwa ia mulai meragukan ajaran yang selama ini ia sebarkan di gereja? Bagaimana ia akan menjelaskan perubahan besar dalam hidupnya, terutama kepada jemaat yang selama ini menganggapnya sebagai seorang pemimpin rohani? Rasa takut dan cemas itu terus mengikutinya. Namun ia tahu bahwa untuk menemukan kedamaian yang sejati, ia harus berani menghadapi ketakutan tersebut. Di sisi lain, Rahel juga merasa bahwa Al-Quran mengajarkan tentang kehidupan yang lebih harmonis, yang menyatukan berbagai perbedaan dengan rasa saling menghormati. Dalam berbagai ayat, ia menemukan ajaran tentang pentingnya kedamaian, saling tolong-menolong, dan berbagi kasih sayang antar sesama. Ayat-ayat tersebut mengingatkan Rahel tentang esensi dari kehidupan yang selama ini ia lupakan. Bagaimana hidup dengan penuh kebaikan, menjalani hidup yang penuh makna tanpa terperangkap dalam perbedaan yang memecah belah umat manusia. Islam, seperti yang ia temui dalam kitab yang ia baca, bukanlah sekadar agama yang mengajarkan kewajiban dan hukum-hukum, tetapi juga jalan menuju kedamaian batin, jalan untuk mendekatkan diri pada Tuhan melalui amal kebaikan. Rahel semakin merasa bahwa apa yang ia temukan dalam Islam bukan hanya sebuah doktrin, tetapi sebuah cara hidup yang penuh dengan kesederhanaan dan kedalaman. Di dalam Al-Quran, ia menemukan penekanan yang besar pada pentingnya introspeksi diri
dan kesadaran akan takdir hidup yang sudah digariskan oleh Tuhan. Ajaran tentang takdir ini, yang diterima dengan penuh tawakal dan kerendahan hati, memberi Rahel rasa kedamaian yang luar biasa. Ia menyadari bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, dan bahwa setiap peristiwa adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, yang hanya bisa dipahami oleh Tuhan. Namun, meskipun ia merasakan ketenangan dan kedamaian dalam proses pencariannya, Rahel tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan bahwa ia hidup dalam dunia yang penuh dengan perbedaan. Agama dan keyakinan yang dipegang orang-orang di sekitarnya telah lama menjadi sumber perpecahan, bukan kedamaian. Meskipun ia merasa semakin dekat dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuhan melalui Islam, ia menyadari bahwa tidak mudah untuk menerimanya dalam konteks kehidupan sosial yang penuh dengan prasangka dan konflik. Masyarakat di sekitarnya mungkin tidak akan menerima perubahan besar dalam dirinya. Dan itulah salah satu tantangan terbesar yang kini harus ia hadapi. Namun, Rahel tahu bahwa pencarian ini adalah perjalanan pribadi yang tidak bisa ia batalkan. Begitu saja, apa yang ia temukan dalam Islam adalah sesuatu yang lebih dari sekadar pemahaman intelektual. Itu adalah kedamaian yang ia rasakan dalam setiap hela napasnya. Kedamaian yang jauh lebih dalam daripada apa yang bisa ia temukan di gereja. Ia merasa Tuhan, seperti yang ia pahami melalui ajaran Islam, selalu ada untuk mendengarkan doanya, mengampuni dosa-dosanya, dan memberinya kekuatan untuk terus maju. Rahel tahu bahwa jalan yang kini ia tempuh tidak akan mudah, dan ia harus berhadapan dengan banyak tanpa goman. Namun satu hal yang jelas bagi dirinya, ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Sebuah kedamaian yang tidak bergantung pada agama atau gereja, tetapi pada hubungan pribadi dengan Tuhan yang penuh dengan kasih sayang dan pengampunan. Dalam pencariannya ini, Rahel merasa telah menemukan tempat di mana hatinya bisa beristirahat, tempat di mana ia bisa menjalani hidup dengan penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Itu adalah kedamaian yang ia temui, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam setiap tindakan yang dilakukannya, dalam setiap niat yang tulus untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Rahel berdiri di depan jendela apartemennya yang menghadap ke jalanan, kota yang ramai. Dingin pagi menyusup ke dalam ruangan, namun ia tidak merasakannya. Pikirannya dipenuhi oleh pergolakan yang tak henti-hentinya. Semua yang selama ini menjadi sandaran hidupnya, yang ia bangun dengan penuh keyakinan dan pengabdian, jantungnya berdegup kencang, lebih keras dari biasanya. Setiap detak seakan menyuarakan keteguhan dalam hatinya yang teramat jelas. Keputusan besar harus segera diambil. Selama bertahun-tahun, Rahel mengabdi di gereja, memimpin ibadah, menyampaikan khotbah dan menjadi referan sebagai furkan yang membutuhkan. Ia menghabiskan hidupnya untuk sesuatu yang diyakininya sebagai panggilan Tuhan. Namun, belakangan ini, mimpi-mimpi yang datang kepadanya, mimpi-mimpi yang telah mengguncang kepercayaannya terhadap apa yang selama ini ia anut, telah membuka jalan bagi pemahaman yang jauh lebih dalam. Ia tak lagi bisa mengabaikan suara hati yang berkata bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih sejati, yang menantinya. Pagi itu, Rahel memutuskan untuk menulis sebuah surat kepada jemaatnya. Surat yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya, mengubah jalan hidup orang-orang yang selama ini ia pimpin. Surat itu adalah pengakuan yang jujur tentang perjalanan spiritualnya, tentang kebingungan yang ia rasakan, dan tentang keputusan yang telah ia ambil setelah berbulan-bulan bergulat dengan keraguan dan pencarian akan kebenaran. Ia menulis dengan penuh perasaan, mencoba untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam hatinya tanpa menyembunyikan apapun. Amam dauderesing the dorfur senguteratir, begiundi sonjolai sureci. Dengan seberat hati dia menulis surat ini, karena saya betul bahwa keputusan yang saya ambil akan mengejutkan kalian, bahkan mungkin menyakitkan. Sejak lama, saya telah melayani di gereja ini, berusaha memberikan yang terbaik bagi kalian semua, dan bagi Tuhan yang saya imani. Namun, belakangan ini,
Saya merasa ada sesuatu yang sangat mendalam yang telah mengubah pandangan saya. Bukan hanya tentang gereja ini, tetapi juga dari Dontai Kierserans, saya mulai merasakan adanya panggilan lain yang tidak bisa saya abaikan. Panggilan untuk mencari kebenaran yang lebih besar. Rahel menulis kalimat-kalimat itu dengan hati yang terbuka, mencoba untuk memberi pengertian tentang perubahan besar yang terjadi dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang paling sulit yang pernah ia ambil, dan bahwa keputusan ini mungkin akan memutuskan hubungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun dengan orang-orang yang ia cintai. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan, tidak bisa terus mengabdi pada sesuatu yang kini terasa seperti ilusi. Setelah menulis surat tersebut, Rahel memutuskan untuk pergi ke gereja. Ia tidak tahu apakah ia bisa kembali ke sana lagi setelah hari ini. Gereja itu, yang dulunya menjadi tempat perlindungannya, kini terasa seperti ruang yang penuh dengan bayangan. Bayangan yang memisahkannya dari kedamaian sejati yang ia cari. Dengan langkah yang mantap, ia berjalan menuju mimbar, tempat di mana ia biasa berbicara tentang Tuhan, kehidupan, dan pengharapan. Hari itu, ia hanya berdiri di sana, menatap kursi-kursi kosong yang biasanya dipenuhi oleh jemaat. Semua ini terasa seperti kenangan yang kini mulai memudar. Jemaat yang dulu mendengarkan setiap kata yang ia ucapkan kini hanya menjadi bayang-bayang yang perlahan menghilang. Keputusan untuk meninggalkan semuanya, untuk mengubah jalannya, terasa begitu mengerikan, namun juga begitu elok. Rahel tahu bahwa ia tak bisa lagi mengelak dari panggilan yang lebih besar, panggilan untuk mencari kebenaran yang sejati. Ia menutup matanya sejenak, mengingat segala ajaran yang telah ia pelajari. Bagaimana Yesus pernah mengajarkan tentang kasih dan pengampunan, bagaimana ia pernah mengajarkan agar umatnya tidak terikat pada dunia ini. Namun kini, semua ajaran itu seolah-olah tertutup oleh lapisan tebal yang menghalanginya untuk melihat lebih jauh, lebih dalam. Mimpi-mimpi yang datang kepadanya memaksa Rahel untuk bertanya pada dirinya sendiri, apakah ajaran yang ia jalani selama ini adalah jalan yang benar? Apakah gereja yang ia layani dengan setia adalah tempat yang bisa membawanya menajem kedamaian sejati? Atau adakah jalan lain yang lebih dekat dengan hati dan jiwanya? Mimpi yang menuntunnya untuk menghancurkan gereja itu, meskipun terdengar seperti sesuatu yang mengerikan, sebenarnya adalah panggilan untuk menghancurkan imaji dan pemahaman yang salah, untuk membangun sesuatu yang lebih jernih, lebih tulus, lebih mendalam. Rahel tidak merasa bahwa gereja itu harus dihancurkan dalam arti fisik, tetapi lebih sebagai simbol, sebagai struktur pemahaman yang selama ini telah mengungkung hatinya. Ia harus menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi dirinya untuk melihat kebenaran yang lebih besar, untuk membuka hati dan jiwanya pada kebenaran yang lebih sejati. Setelah memutuskan untuk meninggalkan gereja, Rahel mulai menjalani hari-harinya dengan perasaan yang bercampur aduk. Ada kebebasan yang ia rasakan, tetapi juga rasa kesepian yang mencekam. Dunia yang dulu dikenalnya kini terasa asing. Ia mulai merasakan kekosongan yang dalam, tetapi ia juga merasa semakin dekat dengan dirinya sendiri. Keputusan untuk berpindah, keyakinan bukanlah keputusan yang mudah, tetapi itu adalah langkah yang ia rasa harus ia ambil. Dalam pencariannya, ia telah menemukan Islam, sebuah jalan spiritual yang menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuhan, tentang kehidupan, dan tentang kedamaian batin. Rahel merasa bahwa Allah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, adalah zat yang tidak terjangkau oleh batasan-batasan manusia. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang tidak hanya memerhatikan amal perbuatan, tetapi juga niat yang mendalam dalam hati hambanya. Dalam Islam, ia menemukan kedamaian yang tidak ia temui sebelumnya. Kedamaian yang tidak bergantung pada ritual atau aturan-aturan yang kaku, tetapi pada hubungan yang tulus antara seorang hamba dan Tuhan. Ia merasakan cinta Tuhan yang begitu besar, yang memberikan pengampunan bagi mereka yang bertobat dengan sepenuh hati. Hari demi hari, Rahel mulai menemukan ketenangan dalam setiap langkah yang ia ambil.
Ia merasa lebih hidup, lebih sejahtera, lebih dekat dengan Tuhan. Meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan, ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah yang benar. Keputusannya untuk meninggalkan gereja dan mencari kebenaran yang lebih besar adalah titik balik dalam hidupnya, yang membuka pintu kedamaian yang tak ternilai harganya. Rahel tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, satu hal yang pasti, ia kini berjalan dengan keyakinan yang baru, dengan pemahaman yang lebih luas, dan dengan hati yang terbuka untuk menerima kebenaran. Apapun bentuknya, ia telah menghancurkan imaji yang membatasi pandangannya, dan kini ia siap untuk membangun kebenaran yang sejati, kebenaran yang datang dari hati dan pengalaman spiritual yang lebih dalam. Rahel melangkah di tengah jalan yang baru, sebuah jalan yang tidak lagi dibatasi oleh keraguan atau ketakutan yang menghantui hari-harinya yang lalu. Setiap langkahnya terasa lebih ringan, seolah dunia yang selama ini begitu berat untuk dipikul kini menjadi lebih jelas. Ia tidak lagi terjerat dalam pertanyaan-pertanyaan yang mengguncang dirinya, pertanyaan tentang iman dan kebenaran. Kini, setiap langkahnya dipenuhi dengan kedamaian yang selama ini ia cari. Ketika ia akhirnya memeluk Islam, hidupnya tidak serta-merta berubah menjadi sempurna, tetapi ia merasa menemukan kunci untuk membuka pintu kedamaian yang telah lama ia rindukan. Hari-hari, Rahel kini diwarnai oleh rutinitas baru yang ia pilih dengan penuh kesadaran. Ia bangun sebelum fajar, merasakan ketenangan yang datang bersama doa subuh. Setiap sujud, setiap gerakan dalam salat menjadi cara baginya untuk lebih dekat dengan Allah, untuk melepaskan beban batin yang telah lama ia tanggung. Ada sesuatu yang berbeda dalam setiap gerakan itu, sesuatu yang memberikan rasa terhubung langsung dengan Sang Pencipta. Ketika ia mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Rahel merasakan, Dear Allah and for John's charges down light sholat dunia berhantu stanit, memberikan ruang untuk dirinya menyatu dengan alam semesta. Namun, meskipun ia merasakan kedamaian yang mendalam, perjalanan ini tidaklah mudah. Setiap perubahan pasti menghadirkan tantangan. Tidak semua orang di sekitarnya bisa menerima keputusan yang telah ia ambil. Keluarga dan teman-temannya yang dulu begitu dekat dengannya merasa terkejut dan bahkan kecewa dengan apa yang ia pilih. Mereka merasa bahwa Rahel telah meninggalkan segala yang pernah mereka yakini bersama. Beberapa dari mereka bahkan tidak bisa menerima perubahan tersebut, dan kata-kata kasar serta cercaan pun mulai berdatangan. Mereka tidak bisa memahami mengapa seorang pendeta yang telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk melayani gereja tiba-tiba memutuskan untuk berpindah agama. Bagaimana mungkin seseorang yang telah mengenal Tuhan dengan cara yang mereka ajarkan tiba-tiba memilih jalan yang berbeda? Rahel tidak mengelak dari kenyataan ini. Ia tahu bahwa ia akan menghadapi penolakan, bahkan rasa sakit karena kehilangan orang-orang yang sangat ia sayangi. Tetapi di dalam dirinya, ada keyakinan yang lebih kuat dari apapun yang bisa dipahami orang lain. Ia merasa bahwa perjalanan spiritualnya adalah perjalanan pribadi yang harus ia jalani. Dan meskipun itu membawa perpisahan dengan sebagian orang, ia tidak bisa kembali ke jalan lama. Ia harus mengikuti suara hatinya yang kini dipenuhi dengan kedamaian, sebuah kedamaian yang datang setelah bertahun-tahun berjuang mencari kebenaran. Di tengah penolakan itu, Rahel mulai merasakan bahwa ia tidak sendirian. Dalam komunitas Muslim yang ia temui, ia menemukan dukungan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mereka tidak melihat Rahel sebagai seseorang yang baru memeluk Islam, tetapi sebagai saudara yang telah lama terhubung dalam ikatan iman yang sama. Dalam kebersamaan dengan mereka, Rahel merasa diterima tanpa syarat. Ia merasa seperti kembali ke rumah, sebuah rumah spiritual yang membantunya untuk semakin mendalami pemahaman tentang Islam dan ajaran yang terkandung di dalamnya. Ia mendapati bahwa Islam, jauh dari apa yang pernah ia bayangkan sebelumnya, adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, pengampunan, dan perdamaian. Ajakan untuk berdamai dengan diri sendiri dan dengan dunia luar begitu jelas terasa di setiap doa, di setiap ajaran yang ia pelajari. Namun,
Meskipun begitu banyak kenyamanan yang ia rasakan dalam komunitas baru ini, ada saat-saat di mana Rahel merasa terjebak dalam kesendirian yang mendalam. Ketika menghadapi dunia luar yang memandangnya berbeda, ia sering merasa bahwa langkahnya terasingkan. Ada kalanya, ketika ia berinteraksi dengan orang-orang yang tidak mengenalnya dengan baik, mereka masih memandangnya dengan kecurigaan, bahkan menilai pilihannya dengan penuh keraguan. Mereka bertanya, apakah ia benar-benar yakin dengan jalan yang ia pilih? Mereka tidak tahu bahwa jauh di dalam hatinya, Rahel merasa lebih hidup dari sebelumnya, lebih dekat dengan Tuhan dan lebih tenang dalam menghadapi segala cobaan hidup. Meskipun begitu, Rahel tidak bisa menyangkal bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang penuh dengan rintangan. Bahkan ketika ia mengunjungi keluarga atau teman lama, kadang-kadang perasaan canggung dan ketegangan muncul. Mereka mencoba meyakinkannya untuk kembali ke gereja, untuk kembali ke jalan yang mereka percayai. Tetapi Rahel tahu bahwa apa yang mereka tawarkan bukanlah jalan yang ia cari lagi. Di dalam dirinya, ia merasa bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang benar, meskipun itu tidak selalu mudah. Seringkali, ia harus menahan rasa sakit ketika orang-orang yang ia cintai tidak mengerti. Namun, Rahel juga belajar untuk lebih sabar dan lebih bijaksana dalam menghadapi reaksi-reaksi tersebut. Ia tidak lagi berfokus pada apa yang orang lain pikirkan, tetapi lebih pada kedamaian batin yang ia rasakan. Hari-hari berlalu, dan Rahel semakin merasakan bahwa keputusan yang ia ambil bukanlah keputusan yang sia-sia. Ia mulai belajar untuk melepaskan masa lalu yang penuh dengan ketegangan dan kebingungan. Ketika ia pertama kali mulai beralih dari keyakinan lama, ia merasa seolah-olah dunia gelap, penuh dengan ketakutan akan masa depan. Tetapi sekarang, ia menyadari bahwa semua itu hanya bagian dari proses transformasi spiritual yang harus dilalui setiap jiwa yang mencari kebenaran. Dalam Islam, Rahel menemukan bahwa hidup ini bukanlah tentang mencari pembenaran untuk setiap langkah yang diambil, tetapi tentang menerima takdir yang diberikan Tuhan dengan penuh rasa syukur, berusaha untuk hidup dengan hati yang bersih, dan berbuat baik kepada sesama. Keputusan untuk memeluk Islam adalah langkah yang membawa Rahel ke dalam dunia yang lebih terang. Ia menyadari bahwa cahaya yang ia terima bukan hanya datang dari ajaran yang baru ia pelajari, tetapi juga dari perubahan dalam dirinya yang lebih mendalam. Ia belajar untuk mengatasi ego dan mengedepankan keikhlasan dalam setiap tindakan. Syalat yang ia lakukan bukan lagi sekadar ritual, tetapi sebuah sarana untuk merenung, untuk membersihkan jiwa, dan untuk merasakan kedekatannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap kali ia menghadap kiblat, hatinya terasa lebih ringan, seolah ia melepaskan beban yang selama ini membebani hidupnya. Rahel tahu bahwa perjalanan spiritualnya belum berakhir, tetapi ia merasa bahwa ia telah menemukan titik awal yang lebih terang. Meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan, ia kini memiliki keyakinan yang kokoh bahwa jalan yang ia tempuh adalah jalan yang benar, jalan yang membawa kedamaian dalam dirinya dan membuka hatinya untuk menerima cahaya yang selama ini ia cari. Kini, ia tahu bahwa ia tidak hanya mencari kedamaian, tetapi juga membangun kehidupan yang lebih bermakna dengan penuh cinta dan pengabdian kepada Tuhan. Rahel duduk di sudut ruangannya yang sederhana, mengenakan pakaian putih yang menenangkan hati, sambil mengamati cahaya matahari yang lembut masuk melalui jendela. Dunia di luar terasa sepi, seolah turut memberikan ruang bagi pikirannya untuk berkelana lebih dalam. Ia memandangi tangan-tangannya yang kini tidak lagi menggenggam keraguan, melainkan penuh dengan kedamaian yang semakin terasa dalam dirinya. Waktu berjalan begitu lambat, tetapi ia merasa setiap detik yang berlalu adalah anugerah. Selama bertahun-tahun, ia mencari, bertanya, dan meraba-raba dalam kegelapan. Namun kini, ia merasa telah menemukan jalan yang lebih jelas, sebuah jalan yang membimbingnya lebih dekat kepada kebenaran yang hakiki. Perjalanan panjangnya dimulai dengan mimpi-mimpi yang penuh pertanyaan, ketegangan yang melanda hatinya, dan keraguan yang merayap perlahan.
Dari seorang pendeta Kristen yang tulus dalam pelayanan, Rahel menemukan dirinya terombang-ambing dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Mimpi yang mengganggu pikirannya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, tetapi hanya bisa dirasakan dalam kedalaman jiwanya. Pertanyaan tentang gereja dan ajarannya, tentang Tuhan yang ia sembah, terus berputar di kepalanya, menuntunnya untuk mencari jawaban yang lebih besar. Ia merasa seolah-olah dia berjalan dalam lingkaran tanpa akhir, sampai akhirnya langkahnya membawa pada perubahan yang tak terelakkan. Meninggalkan gereja adalah keputusan yang amat sulit. Namun, setelah bertahun-tahun mempertanyakan segala hal yang ia yakini, Rahel akhirnya sadar bahwa ia harus melepaskan apa yang mengikatnya. Ketika ia memutuskan untuk memasuki Islam, segala keraguan dan ketakutan yang mengelilinginya mulai sirna. Keputusan itu membawa serta beban yang berat, bukan hanya dari dalam dirinya, tetapi juga dari orang-orang di sekitarnya, keluarga dan teman-temannya yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun, tidak bisa memahami pilihannya. Mereka merasa ditinggalkan, merasa seperti Rahel meninggalkan mereka dalam kegelapan yang mereka anggap sebagai kebenaran. Namun, di dalam hatinya, Rahel tahu bahwa jalan ini adalah panggilan yang tak bisa ia hindari. Kini, setelah berbulan-bulan menjalani hidup sebagai seorang Muslim, Rahel merenung tentang perubahannya. Ia tidak hanya memeluk agama yang baru, tetapi juga menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Islam memberinya kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap hari, ia merasakan ketenangan dalam berdoa dan beribadah. Namun, kedamaian itu lebih dalam daripada sekadar ritual. Itu adalah kedamaian yang menyentuh inti hatinya. Kedamaian yang datang dari pemahaman bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari takdir Allah yang Maha Kuasa. Rahel merasa bahwa ia telah menemukan jalan yang sesuai dengan hati nuraninya, meskipun jalan itu membawa perpisahan dengan banyak hal yang dulu ia kenal. Rahel merasa jauh lebih dekat dengan dirinya sendiri. Sebelumnya, ia merasa seperti terjebak dalam kebingungan yang tak terpecahkan. Tetapi, sekarang ia merasakan kedamaian yang membalut jiwanya. Ada kepastian dalam hatinya yang selama ini hilang. Dan kedamaian itu datang bukan hanya dari ajaran Islam, tetapi juga dari pemahaman mendalam tentang dirinya sendiri. Ia tidak lagi terjebak dalam perasaan bersalah atau takut akan masa depan. Dalam setiap sujud dan doa, ia merasakan kehadiran Tuhan yang begitu dekat. Rahel menyadari bahwa selama story terbaru saat Tuhan di guardianya, diabaikan setiap tahun bahwa Tuhan ada muslim orangnya. Keputusan untuk menerima Islam bukanlah sebuah pelarian dari kenyataan, melainkan sebuah penerimaan yang lebih dalam terhadap kebenaran yang ia rasakan di dalam hati. Kehidupan Rahel kini diwarnai dengan ketenangan yang mendalam. Setiap hari, ia menjalani rutinitas dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Syalat bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi sebuah kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk merasakan kehadirannya dalam setiap langkah hidupnya. Ia mulai merasakan bahwa hidupnya kini lebih berarti. Tidak lagi ada ketakutan akan masa depan yang penuh dengan pertanyaan, tetapi ia merasa lebih bebas untuk menjalani setiap detik dengan penuh kebahagiaan dan ketenangan. Meskipun ia masih menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan kehidupan barunya, Rahel merasa lebih siap untuk menghadapinya dengan hati yang terbuka dan penuh kasih. Rahel memikirkan kembali perjalanan panjang yang telah ia lalui. Ia menyadari bahwa segala hal yang ia alami, baik itu suka maupun duka, telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Setiap pertanyaan yang ia ajukan tentang Tuhan, tentang iman, dan tentang tujuan hidup kini memiliki jawaban yang lebih jelas. Ia memahami bahwa kehidupan bukanlah tentang mencari jawaban yang sempurna, tetapi tentang menerima setiap langkah perjalanan dengan penuh keikhlasan dan pengertian. Dalam Islam, ia menemukan ajaran tentang tawakal, yaitu meletakkan segala ketergantungan hanya kepada Allah, karena segala sesuatu di dunia ini adalah miliknya dan berada dalam kendalinya. Di saat-saat sunyi,
Rahel merenungkan betapa banyaknya perubahan yang telah terjadi dalam dirinya. Ia menyadari bahwa keputusannya untuk memeluk Islam bukanlah akhir dari pencariannya, tetapi awal dari perjalanan spiritual yang lebih mendalam. Ia merasa bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang akan terus berlangsung sepanjang hidupnya, sebuah perjalanan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dan mencari makna yang lebih dalam dalam setiap aspek hidupnya. Rahel tahu bahwa hidup ini penuh dengan cobaan dan tantangan. Namun ia merasa bahwa ia kini memiliki pegangan yang lebih kuat untuk menghadapinya. Meskipun perjalanan spiritualnya penuh dengan perpisahan, Rahel tidak merasa kesepian. Ia tahu bahwa ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun di luar dirinya. Dalam setiap pertemuan dengan orang-orang yang tidak memahami pilihannya, Rahel mencoba untuk bersabar dan memberi pengertian dengan cara yang penuh kasih. Ia tahu bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup mereka sendiri, dan ia tidak bisa memaksakan pandangannya kepada mereka. Yang terpenting baginya adalah tetap hidup dalam kebenaran yang ia yakini dan menerima hidup dengan segala ketidakpastiannya. Rahel merasa bahwa ia kini telah berada di tempat yang seharusnya. Setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkannya kepada Tuhan, dan setiap doa yang ia ucapkan semakin menguatkan keyakinannya. Kehidupan barunya sebagai seorang Muslim bukanlah sekadar perubahan agama, tetapi transformasi total dalam dirinya. Ia merasa satu langkah lebih dekat dengan kebenaran yang selama ini ia cari. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia siap untuk menghadapinya dengan hati yang lapang dan penuh cinta. Kini, lebih dari sebelumnya, Rahel merasa lebih dekat dengan Tuhan dan dengan dirinya sendiri. Ia telah menemukan jalan yang mengarah pada kedamaian sejati, dan itu adalah awal dari hidup baru yang penuh dengan harapan dan keikhlasan.